Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Muhammad Nabil Ghulam Marzuk Nur Ilin. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 23050974165. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah jaringan komputer dengan materi keamanan dan segmentasi jaringan yang akan diimplementasikan dengan topologi jaringan. Saya akan memberikan pemaparan teori atau materi sedikit saja, sekaligus dengan implementasinya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, judul dari materi ini adalah keamanan dan segmentasi jaringan. Tujuannya, kita akan memahami konsep keamanan dan segmentasi jaringan menggunakan VLAN dan ACL. Implementasi tersebut akan kita terapkan pada Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama ada konsep keamanan jaringan. Konsep keamanan jaringan ini sebenarnya ada banyak sekali konsepnya ya. Ini saya cantumkan sedikit saja. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan untuk menjamin bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua ada integrity atau integritas untuk menjamin bahwa data tidak diubah secara tidak sah selama pengiriman. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan menjamin bahwa layanan jaringan tetap tersedia. Selanjutnya ada authentication atau autentikasi untuk memastikan identitas pengguna atau sistem yang mencoba mengakses. Dan terakhir ada authorization atau otorisasi, yaitu untuk menentukan hak akses pengguna terhadap sumber daya jaringan. Contoh-contoh pengamanan jaringan di sini saya cantumkan ada 4. Yang pertama ada firewall. Firewall ini biasa digunakan pada komputer atau jaringan. Sistem yang memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan tertentu. Contoh dari firewall adalah menolak akses dari IP tertentu ke port tertentu. Yang kedua ada Intrusion Detection and Prevention System atau disingkat IDPS. IDPS ini mendeteksi aktivitas mencurigakan sekaligus secara aktif mencegah atau menghentikan aktivitas berbahaya tersebut. Yang ketiga ada Virtual Private Network atau VPN. VPN ini berfungsi untuk mengamankan koneksi jaringan publik dengan membuat saluran terenkripsi. Dan yang terakhir ada antivirus atau anti-malware. Ini digunakan untuk mendeteksi dan menghapus perangkat lunak berbahaya dari jaringan. Selanjutnya, ancaman jaringan. Di sini ada beberapa jenis serangan jaringan yang secara umum ya, secara general biasa kita temui, yaitu yang pertama ada denial of service atau DOS, atau biasa juga distribute DOS atau DDoS. DDoS ini bertujuan untuk membanjiri jaringan atau server agar layanan tidak bisa diakses. Contoh dari DDoS ini yaitu flooding dengan ping atau silent flood. DDoS juga berasal dari banyak sumber sekaligus botnet. Yang kedua ada man in the middle atau MITM. MITM ini menyadap komunikasi antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Contoh dari MITM ini adalah serangan RP spoofing dan DNS spoofing. Yang ketiga ada IP spoofing. IP spoofing ini bertujuan untuk menyamar sebagai IP terpercaya untuk mendapatkan akses atau menghindari deteksi. IP spoofing ini biasanya digunakan untuk menyusup atau menyebarkan malware. Yang keempat ada sniffing. Sniffing bertujuan untuk menyadap data yang dikirim lewat jaringan.
Alat-alat yang bisa digunakan untuk sniffing yaitu Wireshark atau TCP dump. Ancaman yang terjadi ketika terserang oleh sniffing ini yaitu seperti data password atau info-info sensitif. Info-info ini biasa dicuri jika tidak dienkripsi. Dan yang kelima ada SQL injection. SQL injection ini mengeksploitasi input yang tidak divalidasi untuk mengakses atau merusak database. SQL injection ini serangan berbasis aplikasi web, tapi akan berdampak kepada jaringan jika server berhasil diambil alih. Keterangan yang bisa Keterangan yang bisa kita ambil yaitu sistem jaringan komputer berpotensi terserang apabila konfigurasi keamanan jaringannya yang lemah, serta segmentasi pada jaringan yang tidak terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan skema jaringan untuk melindungi data pada setiap divisi dan server agar tidak dicuri oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Selanjutnya ada teknik pengamanan jaringan. Ini adalah beberapa teknik pengamanan jaringan yang umum digunakan untuk melindungi sistem dari ancaman dan serangan. Yang pertama, tentu kita sudah bahas tadi yaitu firewall. Firewall ini mengontrol lalu lintas masuk dan keluar berdasarkan aturan-aturan tertentu. Yang kedua, ada access control list atau ACL. ACL ini membatasi akses berdasarkan IP, protokol atau port. Yang ketiga, ada virtual LAN atau VLAN. VLAN ini memisahkan jaringan secara logis untuk membatasi komunikasi antar departemen. Yang keempat, ada Virtual Private Network atau VPN. VPN ini mengenkripsi koneksi antara perangkat dan jaringan, terutama saat mengakses dari luar. Yang terakhir ada Intrusion Detection or Prevention System atau disingkat IDPS. IDPS ini mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memblokir serangan secara otomatis. Mungkin dari kelima teknik pengamanan jaringan ini, kita akan familiar yaitu dengan firewall dan juga VPN. Karena firewall dan VPN ini biasa kita gunakan atau dikonfigurasikan ke perangkat atau device kita seperti komputer ataupun laptop. Kalau VPN kita biasa gunakan pada browser ya. Misal ketika kita ingin mengakses eh, website, website yang tentu saja diblokir atau tidak bisa kita akses pada server Indonesia, kita biasanya menggunakan server luar untuk dapat mengakses tersebut, yaitu menggunakan VPN. Selanjutnya ada segmentasi jaringan. Apa itu segmentasi jaringan? Segmentasi jaringan adalah proses membagi jaringan besar menjadi beberapa sub-jaringan atau segmen yang lebih kecil dan terisolasi untuk meningkatkan keamanan, efisien, dan manajemen lalu lintas. Tujuan dari segmentasi jaringan ini meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi lalu lintas jaringan, memudahkan manajemen lalu lintas, serta kontrol akses akan lebih baik jika segmentasi jaringan ini diimplementasikan ke dalam jaringan kita. Ada beberapa metode dalam segmentasi jaringan yaitu virtual LAN atau VLAN, subnetting, kemudian ada firewall based segmentation, dan juga micro segmentation. Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya keamanan jaringan dan segmentasi jaringan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mengamankan jaringan kita agar tidak terserang atau terkena ancaman. Cuman, dari kedua konsep ini mempunyai metode yang berbeda-beda. Oke, pada segmentasi jaringan ini kita nanti akan mengimplementasikan pada topologi jaringan ini menggunakan VLAN. Mari kita bahas VLAN ini. VLAN atau virtual LAN adalah suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik, sehingga
Suatu network atau jaringan dapat dikonfigurasikan secara virtual tanpa adanya lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi, tanpa juga bergantung pada lokasi workstation. VLAN menyediakan layanan segmentasi secara tradisional yang disediakan oleh router di konfigurasi LAN. Masalah seperti skalabilitas, keamanan, dan manajemen jaringan dapat ditangani oleh VLAN. Berikut adalah contoh penerapan VLAN. Dapat kita lihat di sini ada beberapa switch ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 switch. Dengan per switch ini terdapat 2 PC. Nah, konsep VLAN di sini adalah membagi jaringan besar yang awalnya diawali oleh switch ini dan router ini menjadi bagian-bagian kecil, sehingga kita perlu menambahkan switch di per PC-nya. Tapi untuk switch ini, per switch-nya kita buat 2 PC. Jadi ini adalah VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6. Jadi seperti inilah konsep segmentasi jaringan atau pembagian jaringan. Jika kita implementasikan ke dalam dunia nyata, misalnya ini, VLAN 2 adalah marketing, VLAN 3 adalah shipping, VLAN 4 adalah engineering, VLAN 5 adalah finance, VLAN 6 adalah manajemen, dan VLAN 7 adalah sales. Dari per VLAN ini, sebenarnya pada konsep pembagian jaringan tidak dapat berkomunikasi antar VLAN. Tetapi pada VLAN tersebut, misalnya VLAN 2. Pada VLAN 2 ini misalnya terdapat 5 komputer. Jadi 5 komputer tersebut hanya bisa berkomunikasi pada satu VLAN yang sama. Tidak dapat berkomunikasi di VLAN 3, VLAN 4, maupun VLAN 5. Selanjutnya ada Access Control List atau ACL. ACL merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengelompokkan lalu lintas jaringan berdasarkan IP address, protokol, atau port. ACL berperan penting dalam pengendalian lalu lintas jaringan, khususnya dalam konteks penerapan kebijakan keamanan. Penggunaan ACL yang paling umum adalah untuk melakukan penyaringan terhadap paket yang tidak diinginkan. Dengan menerapkan ACL, administrator jaringan menolak akses dari paket tertentu yang berasal dari sumber yang diblokir atau berada di luar organisasi yang telah ditentukan. ACL ini digunakan untuk membatasi akses antar VLAN melalui konfigurasi switch. Jadi yang awalnya tadi pada segmentasi jaringan saja sudah masuk ke dalam konsep keamanan jaringan. Apalagi ditambah dengan access control list ini. Jadi keamanan jaringan akan semakin efektif agar tidak terserang oleh ancaman-ancaman atau serangan jaringan. Di sini ada beberapa jenis ACL, yaitu terdapat 2 jenis ACL. Yang pertama adalah standar ACL. Standar ACL ini hanya menggunakan alamat sumber IP di dalam paket IP sebagai kondisi yang dites. Semua keputusan dibuat berdasarkan alamat IP sumber. Selanjutnya ada Extended ACL. Extended ACL ini bisa mengevaluasi banyak field lain pada header layer 3 dan layer 4 pada paket IP. ACL ini bisa mengevaluasi alamat IP sumber dan tujuan, field protokol pada header network layer, dan nomor port pada header transport layer. Jenis-jenis lalu lintas ACL di sini ada inbound ACL dan outbound ACL. Oke, selanjutnya penerapan eh, keamanan dan segmentasi jaringan menggunakan VLAN dan ACL ini didasari oleh studi kasus topologi jaringan.
yang telah ditentukan. Di sini terdapat studi kasus untuk menerapkan VLAN dan ACL. Anda adalah seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan yang memiliki dua divisi utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan meminta Anda untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN, serta menerapkan akses control list sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisi. Gunakan Cisco Packet Tracer untuk membangun simulasi jaringan ini dan dipastikan keamanan data serta informasi antar divisi tetap terjaga. Spesifikasi topologi jaringan yang digunakan yaitu ada satu router, dua switch, dan 4 PC. Segmentasi VLAN dapat kita lihat di sini VLAN 10 untuk Departemen IT, yaitu butuh 2 PC ya, dengan menggunakan IP 192.168.12.1. Sementara untuk VLAN 20, ini untuk Departemen Keuangan dengan 2 PC juga, dengan menggunakan IP 192.168.65.1. Untuk konfigurasi yang diharapkan yaitu konfigurasi VLAN pada switch untuk memisahkan komunikasi antar divisi. Jadi di sini kita menerapkan konsep segmentasi jaringan. Di sini tertulis memisahkan komunikasi antar divisi, yaitu per divisi ini kita pisahkan per PC ini. Yang kedua, konfigurasi trunking antara switch dan router. Selanjutnya, konfigurasi sub interface pada router untuk menangani routing antar VLAN. Selanjutnya, penerapan ACL pada router untuk memblokir komunikasi langsung antara VLAN 10 dan VLAN 20. Selanjutnya, uji konektivitas untuk memastikan PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi, sementara PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi karena aturan dari ACL. Oke, mari kita implementasikan teman-teman menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, seperti eh, studi kasus tadi, spesifikasinya yaitu ada satu router, ya, kemudian ada dua switch, selanjutnya PC per switch ini kita menggunakan dua PC per departemennya. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan switch-nya, PC-nya sekaligus routernya. Kita terapkan konsep keamanan dan segmentasi jaringan tadi menggunakan VLAN dan ACL. Yang pertama pada switch 0 ini kita menambahkan VLAN-nya, yaitu berada di GUI ini, di config, kemudian VLAN database. Kita buatkan tadi VLAN number 10, VLAN name ID. Klik add. Oke, selanjutnya untuk switch 1, kita tambahkan VLAN number 20, VLAN name tadi keuangan. Klik add. Oke, selanjutnya teman-teman kita buat penyambungan ya. Ini untuk PC ke switch kita menggunakan kabel otomatis saja.
Nah, untuk PC0 ke switch 0 ini tersambung pada port flash Ethernet 0 ke flash Ethernet 0/1, 0/1. Sementara yang PC1 ini menyambung ke port flash Ethernet 0/2. Maka dari itu teman-teman selanjutnya untuk interface flash Ethernet 0/1 kita setting ke akses, kemudian VLAN-nya kita pilih ke VLAN 10 yaitu IP, kemudian ini juga sama ke VLAN 10 IP. Selanjutnya untuk PC2 kita juga maaf. Selanjutnya ini juga sama, ini ke VLAN 20, ini juga ke VLAN 20. Oke. Nah, bagaimana untuk menyambungkan ke router? Untuk menyambungkan ke router, kita menggunakan kabel straight through. Nah, port yang kita akan pasang, ini kita menggunakan flash Ethernet 0/23 saja. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Ini juga ke flash Ethernet 0/23. Bagaimana untuk menyambungkan ke router 0? Kita juga menggunakan kabel straight through. Nah, untuk menyambungkan ke router ini cukup hanya menggunakan satu kabel saja. Kenapa? Karena pada konsep segmentasi jaringan akan dapat diimplementasikan jika semuanya ini dapat tersambung hanya pada satu port saja. Ini kita pilih flash Ethernet 0/24 karena yang 23 sudah dipakai oleh switch ke switch. Ini gigabit Ethernet 0/0. Sebenarnya teman-teman, selain dengan cara penyambungan seperti ini, kita juga dapat menyambungkan per switch ini kita sambungkan ke router. Tetapi pada konsep tersebut kita tidak dapat menerapkan yang namanya segmentasi jaringan. Karena pada penyambungan tersebut, dengan penyambungan tersebut juga sudah menerapkan segmentasi jaringan tanpa mengkonfigurasinya. Oke. Selanjutnya kita beri IP pada PC kita. Untuk PC 0, kita menggunakan IP 192.168.12.2. Kenapa kok titik 2? Karena untuk titik satunya kita gunakan untuk gateway, untuk gerbangnya ya, agar bisa berkomunikasi antar PC. Ini titik 3, gateway-nya pun sama, titik 1. Untuk yang ini kita konfigurasikan menggunakan IP 5.2 dengan gateway 65.1. Begitupun PC yang ini juga sama. Oke, konfigurasi IP pada PC sudah kita lakukan. Selanjutnya teman-teman, bagaimana caranya agar PC switch
isi switch ini bisa menyambung ke router hanya dengan satu penyambungan kabel saja melalui switch satu ini. Oke, pada switch 0 ini kita pilih flash Ethernet 023 untuk diganti menjadi terang. Begitupun switch 1 ini kita juga rubah 023 menjadi terang. 0/23 ini untuk port switch ke switch ya. Sementara untuk 0/24 ini juga kita ganti terang karena pada port tersebut penyambungan switch ke router. Ya, sudah. Selanjutnya kita konfigurasikan eh, konfigurasi VLAN pada switch untuk memisahkan komunikasi antar divisi sudah. Konfigurasi trunking antara switch dan router juga sudah. Konfigurasi sub interface pada router untuk menangani routing antar VLAN. Nah, kita akan terapkan konfigurasi sub interface. Untuk konfigurasi sub interface, kita pencet router, pilih config, maaf, yang CLI, ya. Nah, untuk konfigurasi sub interface-nya, ikuti sintak-sintak ini, teman-teman. Configure terminal. Kemudian kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0.10. Gigabit Ethernet 0/0 itu adalah port eh, yang disambungkan dari switch ke router. Gigabit Ethernet itu adalah port dari routernya. Nah, kita akan mengkonfigurasi port di router tersebut menggunakan VLAN 10 terlebih dahulu. Selanjutnya encapsulation dot 1Q 10 dengan IP address 192.168.12.1 dengan satu subnet masknya 255.0. Ya, sudah. Kemudian kita exit saja, kita ganti konfigurasi VLAN 20. 0/0 juga sama karena kita hanya menggunakan satu penyambungan kabel ke satu port pada router, yaitu gigabit Ethernet 0/0. Cuman yang membedakan di sini adalah titik 20-nya. Yang tadi kita konfigurasikan VLAN 10 dengan titik 10, sekarang kita konfigurasikan VLAN 20 dengan titik 20. Kemudian encapsulation juga sama, 20, IP address-nya 108.65.1 karena pada VLAN 20 isi kita diberikan IP 192.168.65.1. Sudah, kita exit. Kemudian kita nyalakan portnya ya. Interface gigabit Ethernet 0/0. No shutdown. Perintah ini untuk menyalakan portnya.
Oke, port sudah kita nyalakan teman-teman. Kita cek pada GUI-nya. Sudah on ya port statusnya. Oke, sebenarnya teman-teman pada implementasi ini menggunakan sub interface tadi itu sudah membagi jaringan atau segmentasi jaringan, tapi melalui VLAN ya. Selanjutnya kita akan konfigurasikan ACL pada topologi jaringan ini. Kita juga masuk ke router CLI lagi, exit saja teman-teman. Kita tuliskan perintah access list 100 deny IP 192.168.12.0. Kemudian subnet masknya kita di sini dibalik ya. Yang awalnya 255.255.255.0 kita balik 0.0.0.255. Kemudian kita tulis lagi IP-nya 65.0.0.0.255. Nah, mengapa ketua dari IP dengan VLAN yang berbeda ini kita tulis bersama? Konsepnya adalah kita akan memblokir IP dari 12 ini ke 65. Jadi kita juga akan memblokir IP dari 65 ini ke 12. Selanjutnya akses list 100 deny IP 192.168.65.0. Oke, selanjutnya perintah selanjutnya yaitu akses strap list 100 per bit IP ini. Maksud perintah di sini adalah kita mengakses list dari kedua IP ini menggunakan permission teman-teman. Oke, sudah. Kita masuk ke interface ke port router. Kemudian kita tulis IP save group 100 in. Oke, di sini kita sudah menerapkan ACL dan juga VLAN-nya. Ya, teman-teman. Uji selanjutnya adalah uji konektivitas untuk memastikan bahwa PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Sementara PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi karena aturan ACL. Oke, kita uji terlebih dahulu. Kita masuk ke desktop, command prompt, kita ping ya. Ping 192.168.12.3. Titik 3 itu adalah IP dari PC1 ini. Harusnya konfigurasi yang diharapkan adalah PC0 ke PC1 ini dapat terhubung atau dapat berkomunikasi karena masih dalam VLAN yang sama. Nah, reply from ini adalah bukti bahwa PC0 dapat berkomunikasi dengan PC1.
Oke, kita coba ke PC satu. Apakah juga bisa berkomunikasi dengan PC 0, 12.2 ya. Nah, PC satu juga masih bisa berkomunikasi dengan PC 0 karena eh, dua PC ini berada pada VLAN yang sama. Coba kita dari PC 2 ke PC 3. 65.3 dapat berkomunikasi karena PC2 dan PC3 ini berada dalam satu VLAN yang sama, yaitu VLAN 20. Selanjutnya kita coba PC3 ke PC2. Ini 192, 128. Pun juga sama, karena berada di dalam VLAN yang sama, masih dapat berkomunikasi. Nah, sekarang kita uji dari PC 0 mengirim pesan atau ngeping ke PC2. Konektivitas yang diharapkan adalah PC 0 tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan PC2 karena kita sudah menerapkan keamanan dan segmentasi jaringan itu menggunakan VLAN dan ACL tadi. Kita coba teman-teman. Ping 192.168.65.2. Nah, dari PC 0 tidak dapat berkomunikasi ke PC2, begitupun PC2 tidak dapat menerima pesan dari PC 0. Dia akan request timeout terus. Dia akan RTO terus. Kita coba ke PC 3 ya. Nah, pun juga sama RTO, request timeout, karena berada di VLAN yang berbeda. Hal tersebut eh, karena adanya aturan dari ACL tadi. VLAN 10 tidak dapat menerima pesan dari VLAN 20, begitupun VLAN 20 tidak dapat menerima pesan dari VLAN 10 karena perbedaan departemen yang telah dibagi-bagi tadi menggunakan VLAN. Sekaligus juga penerapan dari ACL. Kita coba dari PC2 ke PC 0 misalnya. 65, maaf, 12.2 ya. Nah, dia kan request timeout karena tidak dapat berkomunikasi. Oke teman-teman, sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya kita berhasil mengimplementasikan segmentasi jaringan dan keamanan jaringan menggunakan VLAN dan ACL pada topologi jaringan melalui studi kasus yang telah ditentukan tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, karena kita sudah berhasil menerapkan keamanan dan segmentasi jaringan tadi pada topologi jaringan ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kita akan bertemu di materi jaringan komputer selanjutnya tentang jaringan-jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.